Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama YouTube Pas Agape. Saya percaya di hari-hari perendahan diri kita di hadapan Tuhan, 40 hari kita mengambil doa dan puasa. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, bahkan dalam kedalaman roh kita. Biarlah terus hati kita melekat sama Tuhan. Kerinduan hati kita hanyalah Tuhan dan menyenangkan hatinya. Biarlah kita memulai hari dengan Tuhan dan mengakhiri hari dengan Tuhan. Biarlah tiang awan, tiang apinya senantiasa menyertai kehidupan kita. Baik siang maupun malam, penyertaan Tuhan sempurna. Mari saudara, kita naikkan suatu pujian. Biarlah penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami sehati berdoa Bapa, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami Bapa. Biarlah kami terus, mulut kami penuh dengan puji-pujian pengagungan kepadamu. Biar hati kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan memancarkan kasih Tuhan. Dan Engkau penuh dalam kehidupan kami. Kami terus didewasakan, kami terus dibentuk, kami terus dididik oleh Engkau. Sehingga semua karakter-karakter yang buruk dibuang. Dan kami memakai karakter ilahi. Dan kami juga Bapa di dalam surga, semua kutuk, semua kuasa-kuasa kegelapan sudah tidak ada lagi dalam hidup kami, dalam diri kami. Kami bersih sempurna, kuat roh kami, dan terus roh kami menyala-nyala, menyediakan minyak dan pelita seperti 5 gadis yang bijaksana yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus bekerjalah. Haleluya, amin. Mari saudara kita naikkan pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Sikaralabaya sikaralababa Yaralabakata kurialabaya sandaralabakaralabaya sikidididi. Biar kerinduan kami hanya Engkau saja Tuhan. Rindu lagi mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan, sehingga kami percaya kepada siapa kami, menggantungkan harapan hidup kami, masa depan kami hanya dalam tangan-Mu yang perkasa.
kuasa itu, kami tak perlu khawatir, tak perlu takut. Tuhan pemelihara kami. Sikarabaya labaya shikaralabaya labaya shikidididididi. Sikarabahara kuria kuria kuria. Thank you Lord. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah besar, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah besar, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah besar, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah besar, dalam kemuliaan yang kudus. Biarlah kami boleh menanti-nantikan Tuhan, sehingga kami boleh seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, berlari tidak akan menjadi letih, berjalan tidak akan menjadi lelah, karena kekuatan kami dari Tuhan sendiri. Biarlah setiap pagi hari kami boleh datang di hadirat-Mu, sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan, dan kami mengambil kekuatan-Mu untuk sepanjang hari ini lagi Bapa. Dan kami beroleh sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah. Sekalipun ada banyak masalah yang menerpa kami, ada banyak ujian, ada banyak badai hidup yang menerjang kami, tapi kami bisa kuat tetap berdiri karena Tuhan ada di pihak kami. Siapakah lawan kami? Tidak ada, hanya Engkau Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru. Saya percaya Tuhan mintakan kita membersihkan diri kita, mengerat semua kedagingan. Kita telah melaksanakan 21 hari doa puasa Daniel untuk mengerat semua kedagingan, dan sekarang 40 hari kita mau mengerat semua karakter-karakter, semua ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dosa apapun yang mengikat kita. Kita hancurkan, kita patahkan. Ya, ada banyak hal, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, tapi di hadapan Tuhan tetap sama. Dosa adalah dosa dan Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan kita Maha Kudus, Maha Suci, biarlah kita juga terus menguduskan diri. Mungkin ada banyak hal-hal yang kita tidak sadari sehingga menjadi batu sandungan kita untuk mencapai kekekalan, ya, karena ke surga itu gratis. Tuhan sudah berikan kita anugerahnya, kasihnya dengan karya penebusan dosa. Kita sudah ada jaminan keselamatan, tetapi kita tidak mungkin sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena
Tuhan bilang dalam firman-Nya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, sehingga nama kita tidak dicoret dari kitab kehidupan. Jangan sampai kita buka celah sehingga iblis mengambil keuntungan dan mengambil jiwa kita. Karena di akhir zaman ini akan banyak orang yang murtad, orang yang meninggalkan jalan kebenaran dan kehidupan. Karena apa? Karena masalah, karena tekanan, karena tipu daya iblis, dan apapun juga bisa, saudaraku ya. Maka sebab itu kita disarankan Tuhan, ayo berjaga-jaga minimal 1 jam saja. Sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita lebih lagi mengambil waktu doa di waktu-waktu kita bekerja, beraktivitas, atau dalam kesibukan keluarga, ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, apapun juga kita boleh mengambil waktu ya. Doa itu nggak selalu harus di tempat yang khusus, tapi saat kita berdoa di hati juga Tuhan mendengar ya. Apalagi kita menyediakan waktu-waktu khusus ya, baik pagi hari, siang hari maupun malam hari. Puji nama Tuhan. Kali ini saya mau membahas tentang mematahkan pikiran negatif dan curiga. Ada banyak hal yang setiap anak-anak Tuhan mempunyai pikiran-pikiran lama ya. Seringkali pikirannya ada orang yang negatif terus, saudaraku. Ya, maksudnya ini negatif, orang ini di negatif, keadaan di negatif, hingga pikirannya selalu buruk, pikirannya selalu negatif. Saya pernah ketemu orang-orang seperti ini ya, apa-apa curiga, apa-apa, jangan-jangan gini loh Ci Maria, jangan-jangan gini loh Ci Maria. Aduh, saya bilang, jangan pusing ya, maksudnya jangan kita pikirannya negatif tentang keadaan, tentang seseorang ya. Jadi yang diomongin, yang dipikirin hal-hal yang buruk ya saudaraku. Saya pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini. Sehingga yang dihasilkan bukan dia kemajuan, kesuksesan, keberhasilan, ataupun peningkatan di dalam kerohanian. Malah itu akan menghambat saudaraku ya. Seringkali kita boleh curiga, tapi jangan curigaan ya. Seringkali ada pikiran yang negatif sedikit, tapi bukan berarti pikirannya seluruhnya jadi negatif terus ya. Jadi sedikit itu maksudnya berwaspada ya. Seringkali kita bertemu orang, di mulutnya manis, ternyata dia punya niat jahat. Nah itu kan Tuhan taruh ada rasa curiga. Tetapi bukan curigaan. Curigaan tuh jadi negatif, semua jadi negatif ya. Oh, orang ini benar-benar baik, tapi kita udah berpikir negatif ya. Ada banyak hal, banyak peristiwa di mana kita ini juga harus berwaspada ya, berjaga-jaga dan berdoa. Kita bacakan dalam firman-Nya, Tuhan berikan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Puji nama Tuhan ya. Saudara, ada firman-Nya. Jadi pikiran ini kita mindset ya, semua pikiran-pikiran masa lalu, kita seringkali mengingat kesalahan orang, kita negatif, dan kita selalu terkena nih panah api iblis ya seringkali. Nah, panah api iblis itu masuk kepada orang-orang yang tidak berjaga-jaga dan berdoa atau buka celah ya. Jadi pikiran negatif masuk tentang seseorang. Baru-baru ini juga saya dibombardir ya dengan seseorang yang perkataannya jahat, negatif, kutuk, sumpah serapah keluar dari mulutnya. Saya bilang, dalam nama Yesus, aku berkati dia. Dalam nama Yesus, aku tetap berpikir baik, positif ya, ampuni dia. Ya, karena dia tidak tahu apa yang kita perbuat ya. Jadi negatif dia terus di hadapan pikiran dia. Tapi kita berkati, balas kebaikan dengan kejahatan dengan kebaikan ya saudaraku. Jadi kita, nah itu dia, ini contohnya salah satu ya, kena panah api iblis, kena pikiran-pikiran negatif ya. Jadi kita anak Tuhan harus waspada. Kenapa? Kalau enggak, hidup kita akan kacau, ya akan stres, dan hidup kita pun tidak akan berbuah ya, dan kehidupan kita pun tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi malah
mencemarkan ya dengan roh iri hati, dengan roh persungutan, dengan pikiran-pikiran negatif. Jadi akhirnya dengan sumpah serapah, kutuk mengutuk keluar dari mulutnya dalam nama Yesus. Kami kebaskan dalam nama Yesus ya. Jadi tidak ada panah api iblis yang mengena pada setiap anak Tuhan yang hidup benar, hidup kudus dan terus mau menguduskan dirinya dan terus berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kita terkamiri, terbawa ya. Jadi hati-hati semua pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran negatif, pikiran yang eh, yang tidak kudus ya. Kita juga harus usir, kita buang ya saudara. Baik pikiran-pikiran percabulan, pikiran-pikiran yang tentang seseorang yang tidak baik, apapun tentang keadaan zaman. Ya ada banyak sekali berita-berita, aduh ini udah akhir zaman. Aduh ini memang betul kita di akhir zaman, tapi bukan membuat kita takut saudara. Membuat kita ayo bersemangat, Tuhan udah mau datang. Membuat kita sungguh-sungguh lebih lagi dalam mengenal Tuhan. Lebih lagi bangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam doa firman dan ucapan syukur. Ya, ada orang saking negatifnya tentang keadaan zaman. Wah, ini yang dilihatin bencana ini, bencana itu, bencana ini setiap hari yang dilihat tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Ya, akhirnya membuat dia takut dan gelisah, saudaraku ya, tidak ada damai sejahtera. Ini hati-hati juga, bukannya kita tidak boleh mendengar tentang berita akhir zaman, bencana, ataupun apapun juga tentang akhir zaman, tapi kita boleh terus berjaga-jaga dan berdoa ya, lebih lagi dengan firman Tuhan sehingga kita boleh semakin kuat roh kita di dalam firman. Ya, apalagi saudara ya, misalnya tentang curigaan itu juga nggak baik ya dengan seseorang. Jadi pikiran negatif itu tidak kebenaran, karena curiga itu bukan kebenaran ya, menaruh pikiran negatif tentang seseorang, curiga nih orang ini begini begini begini, padahal dia nggak lakukan. Nah itu kita udah menghakimi dengan pikiran kita, bahkan dengan ucapan kita. Itu bahaya loh saudara, karena apa yang kita ucapkan, kita hakimin akan menerima pada kita. Apa yang kita tabur, kita tuai ya. Puji nama Tuhan. Kemarin juga saya juga ada satu kejadian ya dulu sekali. Memang saya waktu itu mau buka usaha pekerjaan ya. Akhirnya Tuhan buka saya di toko Agape ini ya saudara. Nah kemudian saya waktu itu udah terima pesanan-pesanan. Saya percaya Tuhan sendiri yang bukakan toko ini. Apa yang Tuhan buka tidak ada satu kuasa yang dapat menutup gitu. Saya percaya itu saya dapat terima, dapat firman. Nah kemudian pada waktu itu bikinnya sebaskom di rumah ya. Nah kemudian ada teman yang mau ngeles ya, mau apa gitu ya. Akhirnya saya ngomong sama suami saya, "Pi ada teman-teman nih mau ngeles kue." Terus suami saya bilang, "Ngapain kamu ngelesin kue? Nanti kue kamu nggak laku," katanya. Nah ini kan udah pikiran negatif ya dari seorang suami ya. Tapi saya berpikir lain ya, saya bilang, "Enggak lah, pasti berkat untuk orang pesen kue dan orang yang datang kursus, itu pasti tetap ada ya, karena ada orang pengen belajar, ada orang yang nggak sempat bikin kue juga akhirnya juga pesen ya. Itulah saudara, jangan sampai kita terbawa pikiran-pikiran yang negatif ya, misalkan pikiran-pikiran yang negatif ini misal saudara mau buka usaha ya. Nah itu juga saya pernah dengar nih, "Alah sekarang zaman susah, yang dagang udah banyak, juga daya beli kurang, begini begini begitu." Akhirnya nggak melangkah, nggak berjalan ya, orangnya nggak melakukan apapun, nggak memulai. Karena apa? Karena udah pikirannya udah negatif dengan keadaan ya, dengan apa yang dia lakukan ya, sehingga dia tidak bekerja, nganggur. Ya makan apa? Tuhan bilang, "Kalau yang nggak bekerja jangan makan," saudaraku ya. Jadi kita perlu hati-hati ya untuk memulai satu usaha, apalagi dengan modal yang besar. Kalau kita nggak berdoa, nggak tanya Tuhan, seringkali juga gagal dan akhirnya modalnya tidak kembali ya. Ada juga yang minta konseling, "Mas saya Maria gimana nih? Mau memulai usaha, tapi saya nih kalau begini harus hati-hati, jangan sampai modal habis dan usaha nggak berjalan." Oh iya benar, saudara, kita utamakan harus berdoa dulu. Memulai semua usaha, semua pekerjaan apapun, minta tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, berdoa. Ya, kemudian minta hikmat. Hikmat itu Tuhan berikan kita akal budi. Sehingga kita boleh melakukan pekerjaan apapun, kita membuat suatu pekerjaan pun bisa
dengan hikmat, minta hikmat. Misalkan gini, aku nggak usah modal gitu, tapi aku jadi reseller. Ya reseller tuh orang bikin apa, kita yang jualin. Akhirnya ada selisih keuntungannya, itu lumayan buat kita. Itu tanpa modal ya saudara. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan di akhir zaman ini. Yang penting hidup benar, hidup jujur ya. Setia, jujur, dan taat. Kemarin udah dikasih 1 juta tuh masing-masing dari doa puasa Esther. Jadi kita harus memiliki jiwa yang berbeda ya, memiliki hati yang berbeda ya, sehingga orang lain melihat oh ini orang ini berbeda, bisa dipercaya, bisa mau bekerja dengan hikmat, dengan kepintaran ya, bukan malas-malas ataupun bodoh, tapi kita harus minta hikmat Tuhan, ada kecerdasan yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan, sehingga pada saat ini kita jangan berpikir negatif tentang keadaan, tentang seseorang, bahkan ujungnya negatif sama Tuhan, ya. Curiga juga, jangan curiga terus sama semua orang. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan taruh rasa curiga di hati supaya kita waspada dengan orang ini jahat, bermulut manis. Nah, Tuhan kasih alarm. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa tahu loh orang ini seperti apa. Dari roh ke roh, nanti dari omongannya dia, karena dari mulut itu meluap apa yang di hati kan. Kalau hatinya jahat, keluar dari mulut pun jahat ya. Kita bisa melihat sedikit aja hal yang tidak benar, dan kita bisa berjaga-jaga ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita lebih lagi bijaksana. Di dalam doa 40 hari ini ada banyak hal yang Tuhan sedang kerat, Tuhan sedang bentuk, Tuhan sedang proses, sehingga semua pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang curigaan, pikiran-pikiran sehingga mulut kita toksit ya, penuh racun, kita buang dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami sehati berdoa. Kami buang segala pikiran-pikiran jahat, pikiran negatif tentang seseorang, dan juga tentang masa lalu, dan juga tentang keadaan, situasi politik, ekonomi, keadaan dunia ini. Kami buang di dalam nama Yesus semua pikiran-pikiran yang negatif, curiga, dan pikiran-pikiran yang selalu jahat, negatif, dihancurkan di dalam nama Yesus. Mari Bapa di sorga, kami ambil firman-Mu, kami ambil Tuhan apa perkataan-Mu Tuhan, yaitu kami harus memikirkan apa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, sehingga kami Tuhan boleh hidup benar, hidup kudus, dan menyenangkan hati Bapa. Biar semua batu-batu kecil dalam kehidupan kami, dosa-dosa sekecil apapun, kami mau peduli, kami mau buang semuanya. Jangan sampai rubah-rubah yang kecil ini merusakkan pohon-pohon kehidupan kami yang terus berbuah dan terus berbunga dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah, sehingga pakaian kami terus kami bersihkan menjadi pakaian yang putih cemerlang. Itulah perbuatan kami yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ini sepanjang hari ini lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Hari ini kita berbagi di daerah Pako Aji, Tangerang Utara sana. Ini ada baju-baju bekas banyak ya. 1 dus, 2 dus. Dan ini kita akan berbagi juga buat anak-anak di sana, dimana anak-anak Kedar Nebayot juga boleh diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk semua yang sudah menyumbang di lumbung-lumbung Yutupas Agape. Haleluya. Amin.